Allah, alhamdulillah diiringi dengan diguyur hujan, bajunya udah basah semua. Apalagi yang dari Bogor basah bajunya. Mudah-mudahan air yang menetes di badan kita waktu kita menuju ke masjid ini, satu tetes dapat menolak panasnya api neraka, dan satu tetes yang menetes di baju kita, yang membasahi baju kita, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mudah-mudahan air hujan tadi yang membasahi kaki kita juga membasahi badan kita, menjadi saksi yaumil qiyamah, kita dicatat menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang senang ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pancen kalau cinta itu ujiannya banyak. Pak Santoso dulu waktu cinta sama istrinya, hujan-hujan juga tetap datengin ya Pak Santoso ya. Suruh jemput ya jemput, mau hujan mau apa kayak, ya kan? Sekarang ngaji hujan nggak dateng ya, lebih cinta pacare ya pada ilmunya ya. Ini yang punya putra nih, hujan-hujan kira-kira kalau suruh jemput, dijemput nggak? Nunggu hujan terang apa nunggu hujan biarin hujan-hujan jalan? Hujan-hujan jalan. Itu tandanya cinta. Jadi cinta perlu dibuktikan. Kalau cinta pas kaya nggak apa-apa, kalau cinta pas jemput nggak hujan, nggak macet, itu nggak apa-apa. Ya biasa saja. Tapi kalau pas hujan mau datang, mau hujan-hujanan apalagi gitu, jedindil gitu kan, pulang-pulang masuk angin lah itu, malaikatnya ikutan mijitin. Alah, nang pengen ngaji kok sampai masuk angin kayak gini gitu. Ya, kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama kemarin mengatakan kun ma'allahi katifli ma'a ummihi. Kullama dafa'athu ummuhu tarama 'alaiha la ya'rifu ghairaha. Jadi sebagian ulama mengatakan jadilah kamu itu ketika sedang berhubungan dengan Allah lewat ibadah atau lewat diuji atau lewat dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya seperti anak kecil dengan ibunya. Bangun tidur ingat ibunya. Nah, kalau anak kecil bangun tidur gak ingat ibunya, itu ya berarti ibunya galak gitu aja. Atau ibunya mesti gak beres. Anak kecil kok ingatnya sama tetangganya. Ya, jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, hati kita mu'allaq, gantung kepada Allah, itu sebagaimana anak kecil gantung kepada ibunya. Ketika ibunya pergi pengen ikut, kalau nggak diajak, nangis. Disentil tetap aja ngerangkul ibunya. Kalau kita disentil, males dari dulu sholat jamaah terus ya, melarat aja kaya-kaya, lari nggak jamaah lagi. Nah, kalau anak kecil bersama ibunya, walau ibunya marahin kayak apa, tetap dia akan deketin ibunya, iya nggak? Marahin deketin lagi, ya anak kecil. Kalau udah gede, ini contohnya anak gede, kalau udah gede-gede begini ya, kebetulan nggak diajak ngomong. Ya, anak kecil ini beda. Ibunya nolak, tetap dia krengek-krengek. Tidur saja pengen ditemani ibunya. Ke kamar mandi pengen dianterin ibunya. Makan aja bisa makan anak kecil, kadang-kadang pengen disuapi ibunya, pengen diambilin oleh ibunya. Ngobrol aja itu. Cuma duduk aja pengen ditemenin ibunya.
Jadi mu'alaq hati kita kepada Allah kalau bisa paling tidak seperti itu. Kalau kemarin kan mu'alaq kepada Allah, tawakal kepada Allah yang pertama itu adalah sebagaimana ketika kita nyuruh orang lain untuk membelikan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk membawa sesuatu agar dititipkan ke orang lain. Kita punya duit 5.000, Pak Santoso, tolong nih nanti dikasihkan si Bu A yang di pasar. Ini tadi saya beli ayam kurang 5.000. Aku ketika memberikan uang 5.000 pesan ke Pak Santoso supaya ngasihkan orang yang saya tadi kurang bayar beli ayam, itu berarti sepenuhnya saya sudah percaya kepada Pak Santoso. Jadi itu tingkatan yang pertama, tawakal seperti itu. Paling tidak yakinlah bahwa Allah itu ketika Allah masih memberi umur kepada kita, berarti yakinlah bahwa Allah akan ngasihkan cara supaya kita hidup, itu pasti Allah ngasihkan. Kalau Allah ngasih mulut kepada kita, masih bisa makan, yakinlah bahwa Allah mesti ngasih makanannya yang bisa untuk masuk ke mulut. Kalau Allah masih ngasih tangan kita bisa gerak, yakinlah bahwa dengan tangan ini kita bisa mencari rezeki, bisa mendapatkan sesuatu untuk kita makan dan lain-lain. Jadi kalau Allah masih ngasihkan kehidupan, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mencukupi kita. Jadi yakin yang pertama, tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang pertama adalah sebagaimana menyerahkan diri kita nitip atau nyuruh orang lain untuk belikan sesuatu. Ibu ngasih duit, bapak kasih duit ke orang lain, sono saya beliin beras sekilo atau gula sekilo. Pasti kita yakin dan percaya bahwa orang tadi akan belikan beras sekilo. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, tawakal itu sebagaimana anak kecil tadi yang selalu ngerengek ibunya, bangun tidur belum ngapa-ngapa yang dipanggil ibunya. Dia sakit yang ditangisin manggil-manggil ibunya. Dia punya makanan akan dilaporkan ke ibunya dulu. Walau ibunya marahnya kayak apa, anak kecil tetap akan gendolan, gak usah ikut, tetap pengen ikut. Ditendang gitu ya, tetap akan deketin ibunya anak kecil itu. Ini kalau kita sudah bisa hati kita gantungnya kepada Allah, tawakal, mu'allaq, hati kita itu gantung kepada Allah, itu sebagaimana gantungnya anak kecil, gambarannya sebagaimana gantung kepada ibunya, itu sudah tingkatan yang udah tinggi, itu udah istimewa. Ya, al-khawas, tingkatan khusus kalau seperti ini. Kalau sakit, laporan kepada Allah dulu atau beli obat ke warung dulu. Sholat hajat langsung minta, ya Allah saya itu pusing banget, sembuhkan. Seperti itu dulu, apa ngambil duit di kantongnya suami langsung ke warung dulu. Ambil duit dulu. Manggil ke Allah dulu, apa manggil anaknya dulu, sono beli obat. Setelah beli obat nggak sembuh-sembuh, apa yang kita lakukan? Apa sholat 2 rakaat, sholat hajat, berdoa kepada Allah, aku sudah minum obat, ya Allah sembuhkan penyakit saya, kok nggak sembuh-sembuh, udah 4 hari. Apa yang terjadi kira-kira kalau beli obat nggak sembuh? Bawa ke dokter. Ditinggalin sholat dulu 2 rakaat dulu. Apa sholat 2 rakaat dulu, apa ke dokter dulu? Ke dokter dulu. Ngaku aja lah. Ngaku aja kok berarti amat. Ke dokter dulu. Setelah ke dokter lama-lama nggak sembuh, minum obat ke dokter lagi nggak sembuh lambungnya. Kira-kira yang disebutin siapa lagi? Walah Pak Dokter, obatnya lepol, guys. Begitu apa enggak? Walah Gusti, kalau kowe ning dokter ya mari-mari, ping 5 nggak sembuh-sembuh, ya Robbi, ya Allah sembuhkan sakit saya.
Sampai tiap hari manggil Allah, ya Rabbi, ya Allah gitu. Lama-lama baru ke Ustadz, minta air dong, udah seminggu gak sembuh-sembuh gitu. Itu untuk alternatif terakhir itu. Doa itu terkadang untuk alternatif terakhir. Kebalik nggak kira-kira? Maksud saya mu'alaknya hati loh Pak, mu'alaknya hati. Jadi ketika kita sakit, wes tau kalau sakit, kalau memang itu merasa jangan-jangan ini kesalahan saya, pokok tobat ngomong pada Allah seperti itu. Nanti setelah sholat hajat, ya Rob, aku pengen disembuhkan sakitnya. Nah kalau sudah sholat 2 rakaat, bebaslah kita. Mau beli obat, mau ke warung, mau ke tukang ngurut, mau ke dukun, mau disuruh ngamplengin suaminya, ngijek-ngijek suaminya, itu terserah. Atau mau ke dokter, monggo. Tapi kadang-kadang hati kita itu Allah seolah-olah ini nomor kesekian. Ini kalau pengen jadi wali loh maksudnya ya. Saya itu menyampaikan kalau pengen jadi wali kekasih Allah, jadi laporkan ke Allah dulu, baru ke yang lain. Karena lapor ke Allah paling gampang, paling mudah. Wes minum obat, beli ke warung, menggunakan tangan kiri, nggak baca Bismillah, wes kacau. Allah itu hilang kabeh. Begitu minum obat nggak sembuh, walah obat apaan ini, gitu kan? Udah ke dokter juga gitu, alah katanya dokternya bagus, mahal itu uang nggak sembuh. Nah, nyari dokter. Wong yang nyembuhkan itu bukan dokternya, kok dokternya disalahin. Karena apa? Mau anak kita nggak ke Allah, kalau udah ke Allah beres. Mau bayar dokter mahal kan? Wong sing nyembuhkan Allah, percaya Allah. Wong yang ke dokter yang nyuruh yang keinginan dia, ya kan? Yang ke dokter yang datang ya dia, dokternya nggak ngundang ke sini, ya enggak. Begitu datang nyalain dokternya. Karena kita kurang mengalah kepada Allah. Seolah-olah dokter itu bisa menyembuhkan, seolah obat itu bisa menyembuhkan, sehingga ketika kita minum obat nggak sembuh-sembuh, nyalahkan obatnya. Sehingga ketika kita ke dokter nggak sembuh-sembuh, nyalahkan dokternya. Ketika kita rumah sakit, di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, nyalahkan rumah sakitnya. Yo keliru. Ini berarti tandanya seperti ini, atine kurang gantung kepada Allah. Kalau gantung kepada Allah, saya nyebut Gusti Allah, rumah sakit, dokter itu adalah cuma sarana doang, syariat doang. Masalah sembuh, nggak sembuh bukan urusan dokter, bukan urusan obat, mandi ramandi. Yang membuat mandi tidak mandi itu Allah, bukan obatnya mandi atau tidak mandi. Jadi kalau kita harus ke dokter, yakinlah bahwa kita itu hanya menjalankan perintah nyari obat. Tapi ketika di rumah bawa bismillah itu ya bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya Rabb, aku pengen ke dokter ya Allah, aku pengen ke dokter ini, aku yakin yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obatnya yang dikasih dokter, tapi aku yakin yang menyembuhkan Engkau, saya hanya bersyariat, saya itu pusing, udah pusing banget itu gak kuat. Itu. Jadi jangan ketika terjadi apa-apa dengan seseorang nyalahkan orang lain, karena kita kadang-kadang mu'alaknya kurang kepada Allah. Akhirnya seperti itu, mulai dirubah nih. Jadi cara berpikir kita, cara bertata krama kita dengan Allah mulai dirubah seperti itu. Yakinlah yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Ya sudah, kalau Allah. Berarti ke dokter itu hanya mencari jalan sarana kesembuhan, bukan mesti bisa menyembuhkan. Wes sakit ngomelin dokternya, nyalahke rumah sakitnya. Akhirnya wes sakit nggak ngelebur dosanya, tambah dosanya malah. Sebetulnya sakit dia karena bisa nerima sakitnya, dia dapat pahala. Setelah sakit dia diganti oleh Allah, sakitnya itu bisa melebur, menggugurkan dosa-dosanya yang tidak bisa luntur dengan istighfar, yang tidak bisa luntur dengan ngaji, dosa-dosanya bisa luntur karena diujian oleh sakit. Tapi sakitnya malah nambah bencana. Bencana apa? Tambah dosane, tambah nggak nerimane, jadi tambah nggak percaya takdirnya, nggak bisa terima takdir. Loh, itu repot. Abot ya, jadi orang ya. Ini yang kedua.
Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Tingkatan tadi kan tingkatan yang pertama, sebagaimana kita nyuruh orang lain untuk memberikan sesuatu, untuk membeli sesuatu. Yang kedua, sebagaimana anak kecil selalu ngerengek kepada ibunya. Yang ketiga nih, tingkatan yang paling hebat, yang paling tinggi, tawakal yang paling tinggi adalah sebagaimana ketika kita, anggaplah kita itu orang mati, kita itu sudah mati, gantung terserah kepada orang yang mandikan. Kira-kira kalau yang mandiin baru itu, pelan-pelan, kira-kira gitu nggak? Sabune leboi dong sing wangi. Kira-kira gitu nggak? Ada orang mati ketika dimandiin protes, dibalik, airnya dingin protes nggak? Mas, airnya yang hangat dikit dong. Pak, itu kan mandiin, airnya tolong direbusin air, campurin air hangat dikit, aku kedinginan. Itu enggak. Mau digulingin, mau dikosok pakai batu pun diem aja mayat itu. Dibalikin sono sini, sampai-sampai dipermalukan aja. Si mayat itu tetap ngikuti yang mandiin. Seandainya ada orang mandiin mayat, tahu-tahu baju tutupnya itu apa, kainnya yang untuk nutupi mandi itu dibuka, kira-kira protes nggak? Kelihatan ototnya. Kira-kira protes nggak? Enggak. Jadi kalau kita seandainya kadang-kadang Allah itu memberikan bimbingan kita kok malu di depan orang, diungkapin kejelekan kita, ketahuan kejelekan kita orang lain. Harusnya kita itu ya, kalau kita habis percaya karo Gusti Allah, tawakal dengan Allah, bertawakal kepada Allah, sudah sebagaimana mayit, mau malu dipermalukan, diperlihatkan kotoran kita di depan orang lain, ya santai saja. Itu namanya udah hebat. Dicaci wis ra apa-apa, disanjung ora apa-apa, santai saja. Yang penting dia berjalan. Jadi sudah tidak memperdulikan. Karena apa? Dia tidak memperdulikan kepada manusia lagi, yang diperduli kepada Allah. Itu paling hebat. Mau habis mandi, dikasih celana dalamnya istrinya lagi, tetap nurut aja mayat, ya kan? Mau kumisnya dipotong, mau diapain, kukunya dipotong nggak dipotong, mau disabunin nggak disabunin, pencet perutnya, mau dia bolak balik kayak apa, sisiram mukanya berjam-jam, si mayat itu nggak akan protes. Sama ketika kita memang hati kita sudah bisa bertata krama dengan Allah, tawakalnya kepada Allah sudah sebagaimana mayit terserah kepada seorang yang memandikan, maka apapun yang Allah takdirkan dia akan menerima. Wis monggo kersa Gusti Allah, aku nggak bisa ngapa-ngapa. Akhirnya ya akan istimewa. Kalau dia berbuat baik, dia tidak akan nyombongkan kebaikannya. Karena apa? Dia merasa juga yang berbuat ya Allah. Yang dia memberikan pertolongan karena Allah, karena dia nggak merasa bisa berbuat, nggak merasa bisa bergerak. Sebagian mayat nggak bisa bergerak. Dia tidak merasa bisa melakukan kebaikan, dia tidak bisa merasa memiliki bisa meninggalkan kemaksiatan, dia tidak bisa merasa punya keistimewaan dan kelebihan apapun. Wis pasrah kaya mayit karo Gusti Allah. Gusti Allah, saya itu kok salatnya jamaah kaya berat banget ya Allah. Panjenengan tak pasrah ke aku gak punya kemampuan, mungkin panjenengan nolong kepada saya bisa sholat jamaah. Ya Rob, aku itu tiap malam kaya gak bangun aja berat-berat sekali. Ya Allah, berikan saya pertolongan. Saya itu gak punya kemampuan untuk sholat, gak punya kemampuan, mata saya itu ngantuk terus kalau bangun malam. Ya Allah, jadikan ketika bangun malam mata saya gak ngantuk, hati saya tergerak untuk melakukan sholat. Jadi dongane seperti itu. Jadi kalau kita nanti sudah pasrah benar sama Allah, yang merasa kurangnya apa Bapak Ibu? Yang merasa berat itu apa? Sholat malam berat, tiap habis sholat doa, habis sholat fardu doa, habis sholat fardu bahasa Indonesia biasa apa?
Bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda tidak apa-apa, bahasa Inggris gak apa-apa, bahasa Arab tidak apa-apa. Berdoa itu bebas. Jadi jangan berdoanya cuma urusan dunia doang, urusan akhirat kita ditinggalkan, jangan. Yang penting-penting untuk urusan akhirat. Ya Rob, aku ini zikir yo berat. Ya Allah, jadikan saya orang yang zikirnya itu jadi enteng. Ya Allah, saya sholat malam kok selama ini nggak pernah, kok berat sekali. Ya Allah, jadikan saya ini senang sholat malam dan enteng dan ringan untuk menjalankan sholat malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah terus. Jadi merasa tidak memiliki kemampuan dulu. Kalau sudah merasa tidak memiliki kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah, nanti ditunggu, pasti Allah akan dijabahkan. Apalagi urusan akhirat, pasti dijabahkan oleh Allah, dikabulkan. Kira-kira pernah berdoa gitu nggak? Ya Allah, daganganku kayak tolong dino yes. Kita bisa seperti itu ya. Ya Allah, aku dagangan ya udan terus gitu wis kebantu boleh pite wis 50 kaya udan kita sok gitu. Pasar sepi banget itu. Kalau itu kita bisa melaporkan, bisa matur kepada Allah, bisa. Kalau ya udan terus gitu kapan daganganku apa yo entek ora iki. Aduh. Tapi bisa kita sampai nangis kadang-kadang. Tapi untuk kepentingan untuk akhirat kita kadang-kadang kita itu air mata itu berat sekali. Ya. Maka mulai diputar. Yang merasa kurang apa? Itu dan lain-lain. Itu yang terusannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Ya Abdullah, ya Abdullah, hai kaulane Gusti Allah, tantakhibu milih sapa sira li nafsika maring awak dhewe ira, milih-milih at-thayyibati ing panganan kang enak-enak. Bal tantakhibu balik milih sapa sira lidabatika kanggo kewan nira al-alafa ing panganan. Watu amilulan nyerawungi sapa sira Allah Gusti Allah bil mujazafati kelawan borongan. Wahai hamba Allah, wahai kawulane Gusti Allah, engkau itu kalau milih makanan jelimet pilih sing bagus-bagus. Beras pilihnya yang bagus. Kalau yang ada rengetnya nggak mau. Makan tempe, tempenya yang bagus. Kerupuknya yang belum lempem. Ya Pak Yono ya. Iya, mereka kerupuk aja milih yang nggak melempem. Milih makanan yang bagus-bagus kita. Bal tantakhibu litabatika al-alafa. Bahkan engkau memilihkan untuk hewan peliharaanmu aja yang makanan yang bagus suka. Kucing sekarang itu dikasih tulang nggak mau. Kucing Jakarta itu makanannya lebih enak daripada majikannya sekarang ini. Kalau dulu itu kucing-kucing itu kalau ada tikus itu ngejar. Tapi saya selama ini di Jakarta ini belum pernah lihat kucing kok makan tikus. Iya beneran, saya di Jakarta udah dari tahun 99 belum pernah lihat kucing makan tikus. Karena saking sayangnya bapak ibu kepada kucing, dikasih daging. Ya kan? Terus saya itu kalau lihat kucing, ada kucing ini duduk nih, kucing gede banget itu duduk di samping rumah. Itu ada tikus lewat, malah dilihatin gini terus. Nah gini, lagi ngapain kucing itu? Kucing aja milih makanan, kita aja milih makanan. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, pingine borongan. Kalau beli buah sekilo, pengennya yang bagus-bagus. Tapi kalau ibadah, pingine borongan. Wes sakarepe imame lah, sak rasa. Itulah yang borongan. Wis sak karepmu lah imame wis penting aku melu imam, sujud melu
sujud, rukuk ikut rukuk. Sakarepe borongan imam lah. Kita nggak bisa memilih. Kadang-kadang sujud nggak pengen bener sujud dewe, sepenting melu ikut imam. Ini namanya borongan. Ya, wes mosok borongo, mosok borongo. Lo kalau ibadah itu harusnya yo diteliti bener. Rukuke diteliti, sujudnya diteliti dewek-dewek, bacaannya diteliti dewek-dewek gitu. Jangan diborong. Beli buah aja kamu borongan. Ketika sholat pengennya borongan. Ini kitab ini yang ngomong nih. Engkau makan aja milih sesuatu yang bagus. Ketika kasih makanan kepada hewan kamu kasih yang bagus. Tapi ibadah karo Allah pengennya borongan. Sholat tarawih yang cepet sama yang lama pilih yang mana? Ngaji gini, ngajinya pengen cepet. Kalau sama yang lama pilih ngaji yang lama apa yang cepet? Cepet. Namanya pengen borongan. Wes cepet lagi masukin kape lah. Gitu istilahnya. Kalau beli buah, wes cepet-cepet bu, wes masukin kape, wes lelek sing kape wes masukin. Kan enggak. Waktunya mepet juga mau cepet-cepet undangan, bojone istrinya udah nunggu, suami udah nunggu, bu, cepet nonton bu. Saya tahu kayak milih buah yang ape-ape gitu. Masih pengen buah yang bagus-bagus dipilih pelan-pelan. Jadi kita ibadah kepada Allah pengennya borongan. Tapi kalau milih makanan pengennya sing bagus-bagus dipilih satu-satu. Wa rubama qallabta 20 biti khotan. Wa rubama qallabta lan terkadang bolak-balik sapa sira. Wolak-walik nyopo sira ngisrina ing terkadang engkau itu ketika pengen beli semangka engkau pilih satu persatu kopo bolak-balik. Ada semangka 5, 10, 20 semangka ini kamu pengen beli satu dibolak-balik sing di toko pakepuk aja lakuk lagi puk di ini lagi dilihat bulatnya di ini itu kok enggak dililang-lilang terus udah jatuh lagi diambil lagi diginiin lagi dipilih sampai menurut pilihan yang bagus. Tapi itu kan hanya nanti masuk WC, pengen dimasukkan ke WC saja, milihnya sampai bolak-balik. Nggak taunya nyampe rumah dapatnya yang busuk, muda. Waduh, milihnya udah sampai berjam-jam dapatnya sampai rumah keliru lagi lah. Itu kenyataan loh Pak kita. Kita itu ibadah seringnya pengennya borongan, tapi kalau beli apa-apa makan pengennya nggak borongan. Beli buah dari dulu nih udah seperti itu. Ketika kita makan saja milih makanan yang istimewa, pengen beli buah saja milihnya sampai lama, dipilih yang gede-gede, dibolak-balik ada bolong uletnya enggak, ada busuknya enggak. Toh milih tadi sampai berjam-jam tadi, sebetulnya kita cuma akan disetorkan ke WC doang. Tapi ibadah yang nanti disetorkan kepada Allah kok yo pengine borongan. Ngaji ngene iki memang agak apa? Ngaji seperti ini memang supaya kita biar ibadahnya tambah rajin. Kaya angel lho Pak ya melu kitab. Pak Somad ngaji yo kitabe kaya ngono kuwi piye to. Kaya kitabnya kok yang itu sih, jangan yang itu Pak Somad. Kitabnya yang lain aja. Nah itu namanya pengennya borongan kalau itu. Enggak apa-apa. Wis dilakoni wae Pak, sebenarnya dilakoni wis rapo dirungokke, didengerin. Wong dengerin dapat pahala kok. Kalau memang nggak mampu, makanya tadi kan udah kasih jalan. Kalau kita tidak merasa tidak mampu bisa ngamalkan pesennya pengarang kitab ini, berarti
Habis sholat berdoa, ya Allah, aku udah ngaji di Masjid Al-Ikhwan tiap malam Senin. Ya Allah, kok abot, kok berat banget pengen jalanin. Ya Allah, berikan saya bisa jalanin itu yang saya pas ngaji itu bisa jalankan semuanya. Jadi berdoa seperti itu. Tinggal matur ke Gusti Allah, tinggal berdoa, bermunajat, istighosah kepada Allah, minta supaya bisa ngamalin ilmunya yang didengerin. Mudah kan? Mudah, tinggal minta kok. Kalau belum paham, wala Pak Somad ngaji dewe koyo ngono angel pol, aku udah paham-paham. Habis sholat berdoa, ya Allah, aku tiap malam Senin udah ngaji, yo geblek aku koyo ora iso enggak bisa. Ya Allah, kasihkan saya bisa supaya saya bisa memahami ilmu yang diajarkan, saya bisa ngamalkan dan bisa memahami. Jadi minta kepada Allah aja, itu bagus justru. Karena ketika kita merasa tidak bisa, merasa susah, akhirnya kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, minta supaya dikasihkan kemampuan, kekuatan. Tujuannya itu. Watangudu lan lungguh sapa sira indal akli ing dalem nalikane mangan mutarobian kalih sila. Warubama tawal talan terkadang dawaake sapa sira fil akli wektune fil akli ing dalem mangan. Engkau itu kalau makan sampai-sampai sila, istilahnya kakinya sampai diletakkan paling enak menikmati makan, sampai makan berjam-jam nikmat gitu. Habis makan sambil nonton TV. Terus anaknya habis pulang beli es buah, wah tambah lama lagi. Aduh, seger gitu kan. Minumnya dikit-dikit ya. Makannya pelan-pelan, kayak enak banget. Makan aja kita sampai pengennya itu makan itu menikmati. Enak gak kira-kira Pak Santoso? Kalau makan mau kondangan, istrinya udah ngajak, ayo cepet Pak, cek toh kayak makan gitu. Ayo ini udah ditungguin, mobilnya udah mau jalan, tangannya kan gak enak juga makan begitu ya. Tapi kalau makan kan kita biasa, makan dinikmati, lauknya disiapkan, ini Bu ke sini, depannya ada kerupuk, ada sambel, ada sayur sopnya, ada lauk ayamnya. Kadang-kadang masih di sini ada ayam goreng, ada ayam opornya, lengkap. Pengennya yang sampai menikmati bener. Tapi ketika kita sholat, pengennya ngebut cepet. Kalau ada baca Quran pengennya cepet, zikir pengennya cepet, ngajinya pengennya cepet. Ini kebalik. Borongan tadi. Rubama tawalta bil akli. Rubama tawalta bil akli, terkadang kamu itu memperpanjang waktu ketika makan. Santai banget. Santai, sambelnya nak apel, ya kan? Sampai keringetan, kipasin mas, kipasin hidupin. Ada makan sampai suruh ngidupin kipasnya. Sampai saking nikmatnya duduk nikmati tadi, ngambil air putih aja, ambil air putih, kasih es. Saking nikmatnya nggak mau kehilangan nikmat makan, sampai nyuruh orang lain untuk ngambilkan minum, suruh orang lain ngambilkan, nambah mah tantu nasinya nambah ambilin, sampai suruh ngambilin, ya kan? Saking pengen menikmati duduknya makan tadi, hanya menikmati makan. Tapi kalau kita sholat pengennya, coba kalau nggak percaya Pak Somad habis sholat wiridannya yang lama gitu, atau Pak Somad sendiri kan gitu kan, nggak ada orang tuh, Allahumma, nah, nggak ada orang, amin kemana semua hilang, ya hilang itu mesti. Maksudnya gini, ini sebetulnya mu'alif ini membandingkan. Kita itu nikmati makan aja sampai seperti itu, sampai berjam-jam, sampai seperempat jam itu nikmati makan bisa. Tapi nikmati sholat subuh seperempat jam aja, aku aja. Besok ngomongnya sama temennya, imamnya lama amat ini. Iya, parah. Jadi begitu. Wa idza cita ila sholati, wa idza cita ing dalam nalikane tumeka sapa sira ila sholati maring salat nak
qartaha mongko nutuli sapa sira ing salat nakrodiki sebagaimana nutulane ayam. Kalau kamu sholat ketika sujud, ketika ruku kayak ayam baru makan, tuk tuk tuk